Sebenarnya masih ada nggak sih laptop yang harganya 2 jutaan? Hai semuanya, balik lagi di channel Indofastcom. Kali ini kita bakal bahas laptop YMMA alias yang murah-murah aja, yang cocok buat pelajar, yang pengen punya laptop buat nugas, dan masih bisa dipakai di tahun 2025 ini. Seperti yang kita tahu, kebutuhan untuk pelajar atau anak sekolah itu nggak jauh-jauh dari ngetik di Microsoft Word, bikin PowerPoint, browsing, dan sesekali nonton film atau YouTube. Nah, laptop-laptop ini udah jelas support buat hal tadi. Tapi ingat ya, laptop-laptop ini nggak disarankan buat ngegame. Menariknya lagi, laptop-laptip ini harganya cuma 2 jutaan aja. Pelajar friendly banget kan? Ada laptop HP 14S dengan seri DK 0023AU. Laptop ini berbekal prosesor AMD A99425 dengan RAM 4GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade dan penyimpanan SSD 256GB dengan GPU AMD Radeon R 5 Graphics. Layarnya 14 inci HD dengan panel TN. Buat kebutuhan streaming atau drakoran ini masih enak-enak aja sih. Keyboardnya juga cukup nyaman buat kegiatan ngetik-ngetik dalam waktu yang lama. Berat laptop ini juga standar ada di 1,5 kg aja. Masih compact buat dibawa ke sekolah. Bodi laptop HP ini masih mulus banget dan lebih stylish juga kekinian ya. Cocok lah buat anak-anak sekolah nih. Untuk bagian portnya juga cukup lengkap. Ada port USB Type-C, slot SD card reader, USB Type-A, port Ethernet RJ45, port HDMI, port charger, dan audio combo jack. Kita punya HP 14S dengan kode CF1046TU. Laptop ini berbekal prosesor Intel Celeron N4250U dengan RAM 4GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade dan storage SSD sebesar 256GB. Laptop ini juga dibekali dengan GPU bawaan Intel UHD Graphics 610. Bagian layarnya berukuran 14 inci beresolusi HD dengan panel TN. Bezel layarnya cukup tipis di bagian kanan dan kirinya, bikin layarnya jadi kelihatan lumayan lega. Laptop ini dilengkapi juga dengan webcam 720p yang lumayan jernih dan support buat zoom class. Keyboardnya cukup nyaman buat ngetik, apalagi ditambah dengan lampu backlight yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Jadi memungkinkan buat dipakai di tempat yang minim cahaya. Beralih ke bagian portnya, di sebelah kiri ada Kensington lock, USB Type-C, dan slot SD card reader. Lalu di sebelah kanan ada port charger, RJ45, port HDMI, USB 3.1 Gen 1, dan audio combo jack. Secara keseluruhan, laptop ini udah sangat mumpuni buat kebutuhan basic pelajar. Asalkan diinget ya, jangan buat ngegame aja. Buat anak SD sampai SMP masih bisa banget. Apalagi, bodinya tergolong ringan, yaitu 1,5 kg aja, nggak terlalu berat kalau mau dibawa ke sekolah. Tampilannya juga cukup stylish dan kekinian dengan warna silver di sebagian besar bodinya. Ada Lenovo IdeaPad 330. Laptop ini berbekal prosesor Intel Core i3 Gen 7, tepatnya 7020U, dengan RAM 8GB DDR4 dual channel, SSD 512GB, dan hard disk 1TB. Laptop ini juga dilengkapi dengan VGA bawaan Intel HD Graphics dan AMD Radeon 530. Laptop ini memiliki layar 14 inci HD dengan panel TN. Layar dengan panel TN ini memiliki keunggulan. Salah satunya adalah jika kalian gunakan laptop ini di luar, layar laptop kalian nggak gampang diintip. Untuk bagian keyboardnya, sayangnya belum dilengkapi dengan lampu backlit. Tapi untuk kenyamanan mengetiknya, ini masih cukup oke kok. Beralih ke bagian portnya, di bagian kiri ada port charger RJ45, port HDMI, USB 3.1 Gen 1, USB 2.0, audio combo jack, USB Type-C, dan SD card reader. Lalu di sebelah kanan ada DVD-R drive. Overall laptop ini masih cukup mumpuni banget buat anak sekolah yang butuh buat ngetik dan browsing. Lenovo IdeaPad 330 ini juga cocok untuk pengguna yang butuh performa lebih baik dari GPU bawaan, kayak gaming ringan atau editing ringan di Canva atau di CapCut karena ada VGA AMD Radeon Graphics-nya. Overall, semua laptop-laptop tadi cocok banget buat pelajar. Selain harganya affordable, fitur-fiturnya juga udah cukup banget buat menunjang kebutuhan pelajar, kayak ngetik, browsing, streaming, dan zoom class. Oh ya, laptop-laptop tadi bisa kamu dapetin juga di Indofastcom loh. Untuk katalog lengkapnya ada di Instagram Indofastcom, linknya Fasmin taruh di description box ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau suka, jangan lupa like dan share. Buat yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu dong. Terima kasih buat yang udah nonton, and see you on the next video.